Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kira-kira side hustle apa ya yang bakal benar-benar meledak di awal tahun 2026 nanti? Nah, di sini kita bakal intip prediksinya. Kita akan kupas tuntas 4 peluang paling menjanjikan yang bisa kamu mulai siapkan dari sekarang, bahkan dengan modal yang minim banget. Jadi pertanyaannya simpel aja, kamu siap? Soalnya beneran deh, gelombang kesempatan ini udah ada di depan mata. Semuanya didorong oleh teknologi baru dan cara kita semua berbelanja yang makin berubah. Yuk kita siap-siap biar bisa ikut berselancar di atas ombak ini. Oke, kita mulai dari datanya dulu ya biar kebayang skalanya. Fondasi dari semua prediksi kita hari ini adalah ledakan creator economy. Coba bayangin, nilai pasarnya itu udah 127 miliar dolar dan terus tumbuh 22,5% setiap tahun. Ini bukan lagi sekedar tren biasa, ini adalah pergeseran ekonomi yang gede banget. Dan disinilah kita akan cari celah peluangnya. Nah, dari sekian banyak pilihan, kita udah saring jadi 4 peluang yang paling strategis. Kuncinya ada di dua kekuatan besar saat ini, AI dan social commerce. Dan yang paling penting, semuanya dirancang supaya bisa dimulai dengan modal yang ramah di kantong. Mari kita mulai bedah satu persatu. Peluang yang pertama, produk digital berbasis AI. Gini deh, coba bayangin kamu bisa bikin e-book resep masakan, template presentasi yang keren, atau planner digital yang super estetik, dan semua itu tanpa harus jago desain sama sekali. Gimana caranya? Ya karena sekarang AI bisa jadi asisten desain pribadi kamu. Terus, ini buat siapa? Ini pas banget buat kamu yang mungkin masih kerja kantoran atau baru mau coba-coba jadi kreator. Dan soal potensi, kita ngomongin angka 1.000 sampai 5.000 dolar per bulan. Wah, ini pendapatan yang serius banget loh untuk sebuah kerjaan sampingan. Terus gimana cara mulainya? Tenang, ini dia rencana 30 harinya. Minggu pertama, fokus riset niche kamu mau masuk kemana. Minggu kedua, langsung aja bikin prototipe produknya, bisa pakai ChatGPT dan Canva. 2 minggu terakhir, langsung gaspol promosi dan jualan di platform kayak Etsy atau TikTok Shop. Praktis banget kan? Tentu ada tantangannya ya, pasar produk digital itu udah rame banget, jenuh. Nah, solusinya, jangan jadi generik, jadilah super spesifik. Contohnya nih, jangan cuma jual planner, tapi jual planner keuangan untuk pemilik UMKM di industri kuliner. Nah, itu baru beda dan menonjol. Oke, kita lanjut ke peluang kedua, jasa freelance AI. Kalau di sini kamu nggak jual produk, tapi kamu jual keahlian. Misalnya, bantu bisnis bikin chatbot yang bisa jawab pertanyaan pelanggan otomatis. Atau bahkan menciptakan karya seni pakai AI untuk kampanye marketing mereka. Keren! Yang ini cocok banget buat kamu yang emang sedikit lebih melek teknologi. Potensi pendapatannya juga bisa lebih tinggi lagi loh, bisa sampai 10.000 dolar sebulan. Kenapa? Karena kamu menjual jasa yang benar-benar bisa bikin bisnis klien jadi jauh lebih efisien dan otomatis. Rencananya juga jelas banget. Pertama, pelajari dulu tools no-code. Ini semacam platform yang bikin kamu bisa bangun aplikasi atau chatbot tanpa perlu ngoding, lewat tutorial gratis di YouTube. Kedua, bikin 2-3 proyek demo buat pamer di portofolio kamu. Habis itu, kamu udah siap berburu klien pertama di Upwork atau Fiverr. Tantangannya juga jelas, kompetisi yang ketat dan teknologi yang berubahnya cepat banget. Kuncinya, lagi-lagi, spesialisasi. Jangan cuma jadi pembuat chatbot biasa, jadilah spesialis chatbot untuk toko online fashion di Indonesia. Fokus yang tajam dan kemauan untuk terus belajar itu kunci kemenanganmu di sini. Jadi, apa beda utamanya antara dua peluang pertama tadi? Gini, produk digital itu lebih ke arah pendapatan pasif. Kamu bikin sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Sementara itu, jasa freelance itu pendapatan aktif. Kamu dibayar per proyek. Nah, coba deh pikirin, mana yang paling kamu banget? Lebih suka main di kreativitas dan riset pasar, atau lebih jago memecahkan masalah teknis? Oke, sekarang kita beralih ke dunia perdagangan ya. Peluang ketiga adalah menjadi reseller di platform social commerce. Gampangnya, ini tentang jualan di TikTok Shop. Kamu cuma perlu menemukan produk yang lagi tren dan menjualnya langsung ke audiens lewat konten-konten video yang menarik. Ini cocok banget buat kamu yang matanya jeli lihat tren dan emang hobi bikin konten. Potensi pendapatan awalnya cukup realistis ya, sekitar 500-3.000 dolar sebulan. Tapi jangan salah, kalau ditekuni, ini punya potensi buat tumbuh jadi bisnis yang gede banget. Di sini kuncinya adalah kecepatan. Riset produk apa yang lagi viral langsung di pencarian TikTok. Terus, pilih supplier yang nawarin sistem dropshipping. Artinya, kamu bisa jualan tanpa perlu nyetok barang sendiri. Nah, setelah itu, fokus utama kamu cuma satu, bikin konten video yang menarik dan rajin live streaming. Persaingannya? Wah, jangan ditanya. Ketat banget. Jadi gimana caranya biar bisa menonjol?
Jawabannya adalah keunikan. Jangan jual produk yang sama dengan ribuan orang lain. Coba deh cari produk unik kayak barang-barang yang ramah lingkungan. Dan kalau bisa, pakai supplier lokal supaya pengirimannya lebih cepat dan dipercaya pembeli. Dan ini dia peluang terakhir, sebuah jasa yang lagi dicari-cari banget, konten clipping. Gini deh, semua kreator besar itu punya konten panjang kayak podcast atau video YouTube, tapi nggak semuanya punya waktu buat motong-motong konten itu jadi klip pendek yang bisa viral di media sosial. Nah, disitulah kamu masuk. Ini bisa dibilang pekerjaan impian buat kamu yang suka ngedit video dan orangnya sangat teliti. Potensi penghasilannya juga solid loh, antara 500 sampai 2.000 dolar per bulan, apalagi kalau kamu bisa dapat beberapa klien tetap. Cara mulainya gampang banget. Cukup kuasai aja alat editing gratis seperti CapCut. Terus bikin portofolio dengan cara ngedit klip dari podcast atau video YouTube publik yang kamu suka. Setelah itu, tawarkan jasamu di platform seperti Fiverr atau bahkan proaktif cari klien langsung di X. Risiko utamanya di sini adalah kamu bisa terlalu bergantung pada satu atau dua klien besar aja. Jadi solusinya adalah diversifikasi. Jangan cuma melayani satu jenis kreator, tapi coba layani berbagai macam niche. Dan usahakan banget buat dapat kontrak jangka panjang, biar pendapatan kamu lebih stabil dan aman. Yuk kita bandingkan dua yang terakhir ini. Social commerce itu bisnis margin. Kamu jualan produk fisik dan ambil untung dari situ. Keterampilan kuncinya itu marketing dan peka sama tren. Di sisi lain, content clipping itu bisnis jasa. Kamu jualan waktu dan keahlianmu. Keterampilan utamanya adalah kecepatan dan ketelitian dalam mengedit. Nah, kira-kira mana yang lebih nyambung sama kamu? Oke, sekarang waktunya milih. Biar gampang, ini panduan cepatnya. Kalau kamu orangnya kreatif dan praktis, coba deh produk digital AI. Kalau kamu jago teknologi dan suka mecahin masalah, jasa freelance AI itu jawabannya. Suka jualan dan selalu tahu apa yang lagi tren, langsung aja gas ke social commerce. Dan kalau kamu orangnya detail dan hobi ngedit video, content clipping itu jalan ninjamu. Oke, kita sudah membedah 4 peluang besar. Semuanya nyata, semuanya bisa diakses, dan semuanya menjanjikan. Sekarang, bola ada di tanganmu. Pertanyaan terakhir bukanlah yang mana yang harus dipilih, tetapi apa satu langkah kecil pertama yang akan kamu ambil hari ini untuk memulainya. Pikirkan baik-baik.